Selamat datang di video kuliah TK2103 Termodinamika Teknik Kimia bersama saya Anggi Treksajati dengan topik siklus dasar mesin panas. Capaian dari video singkat ini adalah mahasiswa mampu menyelesaikan perhitungan sederhana siklus mesin panas di bidang teknik kimia, yaitu siklus Rankine. Berikut adalah ilustrasi sederhana dari siklus Rankine yang bisa ditemui salah satunya di PLTU batubara. Materi ini sebelumnya sudah disampaikan di video sebelumnya terkait hukum 2 termodinamika. Sekarang kita lanjutkan pemahamannya dengan contoh soal yang lebih nyata. Ini adalah gambar salah satu contoh PLTU batubara di Indonesia yang menggunakan batubara untuk menghasilkan listrik dalam jumlah yang besar, misalnya 500 MW atau bahkan ada yang sampai di atas 1 GW. Bagaimana prosesnya secara termodinamika bisa kita lihat dalam gambar yang ada di sini, dan juga di sini ada siklus TS diagram. Ada 4 alat utama, yaitu turbin, kemudian kondenser, pompa, dan boiler. Batubara digunakan nilai bakarnya untuk memanaskan air menjadi uap di dalam boiler. Kemudian keluaran dari boiler merupakan steam dengan temperatur tinggi dan tekanan tinggi yang masuk ke turbin, atau dari sini kasusnya dari titik 1 ke titik 2, yaitu proses ekspansi isentropi untuk menghasilkan kerja. Menghasilkan campuran dua fase air yang sudah bertekanan rendah yang perlu dimasukkan ke dalam kondenser. Di dalam kondenser apa yang terjadi dari titik 2 ke titik 3 adalah pendinginan isobar. Kalornya dibuang ke lingkungan. Misalnya di sini menggunakan cooling water. Keluaran kondenser sepenuhnya sudah terkondensasi sehingga sudah menjadi cair jenuh. Setelah menjadi cair jenuh, dipompakan. Tujuannya apa? Meningkatkan tekanannya agar nanti di dalam boiler sudah bertekanan tinggi sehingga steam yang dihasilkan pun bertekanan tinggi. Dan pompa ini hanya bisa digunakan untuk cairan, tidak boleh ada uap yang masuk ke dalam pompa atau akan rusak, misalnya terjadi kavitasi. Makanya kondensasinya harus terjadi dengan sempurna. Keluaran pompa titik 4 masuk ke dalam boiler. Di sini adalah proses pemanasan isobar. Tujuannya apa? Sekali lagi adalah memanfaatkan panas pembakaran dari batubara untuk menghasilkan steam bertemperatur tinggi. Untuk perhitungan sederhananya, kerja yang dihasilkan oleh turbin akan bisa dihitung dari selisih entalpi dari titik 2 dikurangi entalpi titik 1, yaitu entalpi keluaran turbin dikurangi entalpi masuk turbin. Sedangkan efisiensi dari siklus ini sendiri dapat dihitung dari minus kerja turbin net dibagi dengan Q boiler atau kerja yang dimasukkan di dalam boiler. Kita terapkan pemahaman tersebut dalam contoh soal. Di sini diambil dari buku Smith-Vanes, yaitu example 8.1. Di sini ada steam yang digunakan dibangkitkan dalam suatu pembangkit listrik bertekanan 8.600 kPa atau 86 bar, sangat tinggi tekanannya, temperaturnya 500 derajat Celcius. Semakin tinggi tekanan dan semakin tinggi temperatur, maka efisiensi PLTU tersebut akan semakin tinggi pula. Kemudian keluaran dari turbin masuk ke kondenser pada kondisi 10 kPa atau 0,1 bar di sini, di mana seluruhnya terkondensasi menjadi saturated liquid atau cair jenuh. Cair jenuh tersebut kemudian dipompakan menuju boiler sehingga nanti boiler akan bisa menghasilkan kembali steam dengan kondisi yang sama sehingga siklusnya terus berlangsung. Dari data tersebut, hitung thermal efisiensi jika siklus Rankine-nya bekerja secara ideal. Yang B, pertanyaannya sama, hitung thermal efisiensi dari siklus Rankine, tapi dengan catatan efisiensi turbin dan efisiensi pompa nilainya 0,75 atau 75%. Di sini kasusnya sudah lebih nyata karena alat-alatnya mempertimbangkan efisiensi. Dan terakhir, setelah dihitung efisiensi dari pertanyaan B ini, jika PLTU-nya menghasilkan 80.000 kW, hitung jumlah laju alir massa steam yang dibutuhkan. Gambarnya saya tambahkan di sini agar lebih mudah dibayangkan dan dirujuk dengan titik 1, 2, 3, 4 yang konsisten, seperti penjelasan sebelumnya. Kita mulai, inlet turbin 8.600 kPa dan 500 derajat Celcius. Kita perlu ketahui dulu berapa nilai entalpi dan entropinya. Nilai-nilai ini bisa dengan mudah diperoleh dari steam table ataupun Mollier chart seperti yang dijelaskan di video-video sebelumnya. Misalnya di sini steam table-nya hanya tersedia pada kondisi superheated,
8 megapascal dan 9 megapascal. Jarang yang langsung diberikan dalam 8,6 megapascal seperti soal. Sehingga di sini kita bisa ambil data 500 derajat di 8 megapascal dan 500 derajat di 9 megapascal. Kemudian kita gunakan lever arm seperti penjelasan di video maupun di kelas sebelumnya. Nilainya pasti entalpinya berada di antara 3399,5 dan 3387,4 dan ternyata diperoleh nilainya 3391,6. Entropinya akan berada di antara 6,7266 dengan 6,6603. Ternyata diperoleh hasilnya di 6,6858. Data ini kita manfaatkan, sekali lagi kita perlu ingat apa yang terjadi di turbin. Turbin itu kita lihat lagi gambar di sini, prosesnya adalah ekspansi, penurunan tekanan untuk menghasilkan kerja secara isentropi. Artinya apa? Yang sudah paling jelas adalah delta S2 keluaran turbin pasti sama dengan entropi masuk turbin, delta S1. Sehingga akan sama persis dengan tahap sebelumnya bernilai 6,6858 kJ per kilogram Kelvin. Itu acuannya. Kemudian ternyata kita perlu cek kondisinya seperti apa keluaran turbin tersebut, 10 kPa. Di sini kita lihat, pada 10 kPa itu temperatur saturasinya 45,806 derajat Celcius. Berapa nilai entropi saturated vapor-nya dan berapa nilai entropi saturated liquid-nya? Kita cek di steam table, ternyata nilai saturated vapor dan saturated liquid-nya 0,6492 dan 7,4996. Sedangkan entropi dari keluaran turbinnya kita ketahui tadi nilainya 6,6858 atau berada di antara kedua nilai saturated tersebut. Apa artinya? Kita bisa yakin, oh berarti ini keluaran turbin berada dalam kondisi cair uap atau uap cair. Berapa fraksi uapnya, berapa fraksi cairnya, itu yang perlu kita hitung dalam tahap berikutnya. Kita gunakan lever arm seperti biasa. Delta S2 atau yang keluaran dari turbin merupakan delta S saturated liquid ditambah vapor fraction-nya dikali delta S latennya, selisih dari saturated vapor dengan saturated liquid. Dari angka-angka tersebut kita dapat substitusikan dan ternyata nilainya diperoleh 0,8047 atau 80,47% uap, sekitar 19,5% cair. Kita cek hasilnya masuk akal. Kenapa? Karena entropi alirannya sendiri sekitar 6,68. Lebih dekat dengan entropi uapnya dibandingkan dengan entropi cair jenuhnya. Sehingga pasti lebih dominan uap. Dari nilai vapor fraction tersebut, kita bisa hitung sekarang nilai entalpinya pada keluaran turbin itu berapa. Dengan pendekatan yang sama, yaitu lever arm. Delta H2 sama dengan delta H saturated liquid pada 10 kPa. Nilainya bisa dilihat di tabel, yaitu 191,8, ditambah dengan vapor fraction yang tadi kita peroleh dari perhitungan sebelumnya, yaitu 80,47%, dikalikan dengan selisih entalpi latennya, 2584,8 kurangi 191,8. Sehingga dari sana kita akan peroleh, oh ternyata keluaran turbin di titik 2 nilai entalpinya adalah 2117,4 kJ per kilogram. Sehingga kita bisa hitung kerja isentropik ideal turbinnya berapa dari selisih nilai entalpi keluar dikurangi entalpi masuknya, yang ternyata bernilai minus 1274,2. Nilai minus ini menunjukkan bahwa kerjanya keluar dari sistem atau kerjanya dihasilkan. Jadi sesuai dengan konvensi tanda yang kita sepakati di awal kuliah. Kita lanjutkan prosesnya. Keluar dari turbin, masuk ke kondenser. Apa yang terjadi di kondenser adalah proses kondensasi menjadi saturated liquid atau menjadi cair jenuh. Prosesnya secara isobar, artinya tekanannya tetap pada 10 kPa. Mudah sekali, tinggal dicek steam table pada 10 kPa, saturated liquidnya berapa delta H-nya. Ternyata 191,8 kJ per kilogram. Dari sana kita bisa hitung kalor yang dibutuhkan di kondenser itu berapa. Selisih dari kondenser out kurangi entalpi kondenser in, ternyata diperoleh minus 1925,6 kg. Tanda minus lagi-lagi konvensinya apa? Panasnya dibuang ke lingkungan, keluar dari sistem. Oke, kita lanjutkan. Alat ketiga, pompa. Keluar dari kondenser sudah menjadi cair jenuh, bertekanan rendah, 10 kPa. Keluar pompa harus sudah mencapai tekanan tinggi lagi, karena kita ingin hasilkan, kembalikan steamnya dalam tekanan tinggi, 8600 kPa. Sehingga di sini prosesnya adalah perhitungan kerja pada pompa. Untuk sistem terbuka bisa dihitung sebagai integral VDP. Sebagai integral VDP, nah V-nya ini tidak berubah.
terhadap fungsi tekanan maupun temperatur, karena air itu adalah fluida incompressible, sehingga perhitungannya tinggal volume spesifik dari air pada kondisi masuk, yaitu 1010 cm3 per kilogram, dikalikan dengan integral dP-nya atau selisih delta pressure-nya, 8.600 kPa kurangi 10 kPa. Dengan konvensi unit, nanti kita bisa peroleh ternyata hasilnya adalah 8,7 kJ per kilogram. Kerja pompa ini digunakan untuk apa? Untuk menaikkan tekanan. Tapi dalam hukum satu termodinamika, tentunya penambahan kerja ini akan berimbas pada kenaikan entalpi dari keluaran pompa. Masuk pompa di 191,8, kerjanya diterima dari luar, sehingga menaikkan entalpi keluaran pompa. Nilainya menjadi delta H masuk ditambah dengan kerja pompa menjadi 200,5 kJ per kilogram. Kemudian alat keempat atau alat terakhir, di sini adalah boiler. Boiler tujuannya apa? Menguapkan cairan yang sudah bertekanan tinggi menjadi uap bertekanan tinggi, bertemperatur tinggi. Jadi proses pemanasan secara isobar, ada kalor pembakaran yang diterima. Nilai delta H1-nya berapa? Ini keluaran boilernya. Sama dengan tahap pertama yang tadi kita hitung pada kondisi 500 derajat dan 8.600 kPa, yaitu 3391,6. Delta S1-nya pun sama dengan yang pertama kita hitung di outlet dari boiler atau inlet dari turbin. Titik yang sama, outlet boiler itu titik yang sama dengan inlet dari turbin. Sehingga kita bisa hitung bahwa kalor yang dibutuhkan di boiler tersebut adalah selisih entalpi outlet kurang inletnya, yaitu 331,6 kurangi 200,5 diperolehlah 3191,1 kJ per kilogram. Tandanya positif, artinya apa? Butuh kalor. Kalornya masuk ke sistem. Prosesnya sudah selesai, 4 tahap, sehingga sekarang kita tinggal hitung proses secara keseluruhannya. Kerja netnya berapa? Kerja netnya itu adalah selisih dari kerja yang dihasilkan di dalam turbin, kemudian ini 8,7 adalah kerja yang dibutuhkan di pompa. Sehingga resultannya menjadi minus 1265,5 kJ per kilogram, atau artinya secara siklus keseluruhan, net kerja yang dihasilkan oleh siklus ini adalah bernilai 1265,5 kJ per kilogram. Sehingga ketika kita hitung ke dalam efisiensi, tinggal disubstitusi angkanya minus dari Wnet tersebut dibagi dengan kalor yang dibutuhkan pada boiler. Dan diperolehlah angka 39,66% untuk efisiensi keseluruhan siklus Rankine. Dan sekali lagi, semakin tinggi temperatur, semakin tinggi tekanan, nilai efisiensi akan makin tinggi. Semakin banyak kerja yang dihasilkan dengan jumlah kalor input yang sama. Itu adalah kasus A, di mana semua diasumsikan ideal efisiensi 100%. Sekarang kita lanjut ke soal B. Perbedaannya hanya turbinnya memiliki efisiensi 75%, pompanya pun memiliki efisiensi 75%. Apa artinya? Pertama kita masuk dari outlet turbin dulu. Kondisi masuk turbinnya masih sama persis seperti tadi karena kondisi steamnya sama. Sekarang bedanya, turbinnya punya efisiensi 75%. Artinya tidak semua kalor yang masuk atau entalpi yang masuk dari turbin tersebut dapat dikonversi menjadi kerja seperti proses sebelumnya. Tapi hanya 75%-nya saja yang bisa dihasilkan. Sehingga dampaknya kerja entropi isentropiknya tinggal dikalikan saja dengan efisiensi. Hanya 75% yang bisa dikonversi menjadi kerja dari selisih entropi tersebut yang secara ideal. Jadi ini adalah delta H2 ideal kurangi delta H1 ideal gitu ya. Ternyata kita peroleh kerja isentropik nyata 75%-nya nilainya 955,6 kJ per kilogram, yaitu 75%-nya dari kerja isentropik ideal di perhitungan soal A. Maka delta H2-nya harus kita perbaiki. Nilainya ternyata bukan lagi 2117,4. Karena efisiensinya hanya 75%, kerjanya tidak sebanyak yang ideal. Lalu hilang kemana? Hilangnya ya tentunya masih di keluar turbin sebagai panas, sebagai entalpi keluaran turbin. Nilainya ya berarti tinggal selisih dari masuk turbin, 3391,6 dikurangi yang terjadi atau berpindah di dalam turbin. Sehingga kita ketahui sekarang keluar turbin 2436 kJ per kilogram nilai entalpinya. Kemudian dari sana masuk ke kondenser, tujuannya sama untuk kondensasi, mencairkan sepenuhnya menjadi cair jenuh pada tekanan yang sama.
Karena pada 10 kPa nilai temperatur saturasinya masih sama-sama 45 sekian derajat Celcius, maka delta H3-nya pun akan sama persis dengan perhitungan di tahap A untuk delta H3-nya. Lalu perbedaannya apa? Oh, ternyata ada dampaknya terhadap kalor yang dibutuhkan di kondenser. Mengapa di sini kita bisa tinjau keluaran kondenser entalpinya sama, tapi masuk kondenser lebih besar dibandingkan kasus yang ideal karena efisiensi di turbin sebelumnya. Sehingga di sini untuk setiap kilogram steam yang dialirkan, kalor yang dibutuhkan untuk diambil panasnya untuk kondensasi itu lebih besar dibandingkan proses sebelumnya. Kalau sebelumnya 191,8 dikurangi 2117,4, sekarang dikurangi dengan entalpi nyatanya 2436. Lanjut, alat ketiga, pompa, tujuannya sama, kompresi secara isentropis. Catatannya sekarang ada efisiensi, efisiensinya 75%. Artinya apa? Dari 100% listrik yang masuk, hanya 75% yang dikonversikan untuk menaikkan tekanan fluida. Sisanya kemana? Loss, ke dalam lingkungan atau kenaikan panas dan lain-lain. Sehingga kerja pompa yang aktual di sini adalah kerja pompa yang ideal dibagi dengan efisiensi. Hati-hati kalau di dalam proses kompresi, efisiensi itu sebagai pembagi. Beda dengan tadi, proses ekspansi yang menghasilkan kerja, efisiensinya itu sebagai pengali, bukan sebagai pembagi. Sehingga kerja pompa nyatanya bisa kita hitung dari nilai yang tadi yang ideal di butir soal A 8,7 dibagi dengan efisiensinya 0,75 sehingga kerja pompanya menjadi 11,6 kJ per kilogram. Untuk mengompres dari 10 ke 8.600, kalau efisiensi 100% nilainya yang awal 8,7, sekarang jadi 11,6. Dampaknya apa? Karena kerja yang diberikan pun lebih banyak, sehingga keluaran entalpinya pun akan lebih besar dibandingkan nilai yang di butir A, yaitu masuk pompa 191,8 tambah 11,6 atau 11,7, ini pembulatan saja, menjadi 203,5. Alat keempat, outlet boiler. Apa yang terjadi di boiler? Pembakaran atau pemanasan isobar. Dari temperatur rendah, sekitar 50 derajat Celcius, naik ke 500 derajat Celcius, menggunakan panas pembakaran batu bara misalnya. Delta H dan delta S-nya lagi-lagi sama. Mengapa? Karena acuannya adalah acuan kondisi superheated steam pada kondisi operasi tersebut. Sehingga kerja yang dibutuhkan boiler dengan formula yang sama bisa dihitung dari delta H1 keluaran boiler dikurangi delta H4 masuk boiler. Nilainya hanya berbeda sedikit dibandingkan yang butir A menjadi 3188,2 kJ per kilogram. Dari nilai-nilai ini kita bisa hitung performa keseluruhannya. Kerja net dengan formula yang sama, sekarang kerja turbinnya berkurang karena efisiensi 75%, maka W netnya pun berkurang jadi minus 94 kJ per kilogram. Dengan formula efisiensi yang sama diperoleh ternyata efisiensi siklusnya turun dari 39, sekian menjadi 29,6% karena adanya efisiensi nyata di turbin dan di pompa. Terakhir untuk pertanyaan C, jika kerja yang nyata dihasilkan di PLTU ini adalah 80.000 kW, hitung laju sirkulasi steamnya yang dibutuhkan. Perhitungannya sangat sederhana, kita pakai yang perhitungan B karena ini sudah siklus nyata, mempertimbangkan efisiensi 75%, kerja net itu adalah perkalian dari laju alir massa kilogram per second dikalikan dengan W net dalam kilojoule per kilogram. Sehingga massa dalam kilogram per second merupakan pembagian dari kerja total yang ingin dihasilkan, 80.000 kJ per second, dibagi dengan W net yang terhitung, 944 kJ per kilogram. Satuannya bisa kita cek, sudah konsisten jadi kilogram per second, 84,75. Ini adalah laju alir air atau steam yang dibutuhkan untuk menghasilkan 80.000 kW listrik dengan kondisi steam yang ditetapkan pada soal. Sekian penjelasannya, kita lanjutkan diskusinya di kelas. Terima kasih.